Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan atau isu terkait dengan presiden 2 periode yang kemudian menurut Mahkamah Konstitusi itu tidak dilarang untuk kemudian seorang presiden yang sudah menjabat selama 2 periode kemudian menjabat atau mencalonkan kembali sebagai calon wakil presiden pada periode berikutnya. Tentu ini merupakan berita yang diberitakan di media online yang cukup kredibel, di mana berdasarkan yang dikutip cnnindonesia.com, MK presiden 2 periode tak dilarang maju cawapres. Tentu ini apakah pernyataan pribadi orang per orang atau memang pernyataan dari MK secara resmi, atau seperti apa, kita akan mempelajari berdasarkan berita yang cukup menarik, yang cukup menggelitik, sehingga apa dan bagaimana mari kita bahas bersama. MK presiden 2 periode tak dilarang maju cawapres. Jakarta, CNN Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Nah, sekali lagi, ini pendapat orang per orang atau Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tak ada peraturan yang melarang hal tersebut, namun lebih kepada etika politik jika presiden 2 periode ingin menjadi wakil presiden di periode berikutnya. Kalau itu secara normatif boleh saja, tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya, kata Fajar saat dihubungi cnnindonesia.com. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Menurut Fajar, bunyi pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden 2 periode untuk menjadi wakil presiden di periode berikutnya. Kata kuncinya kan dalam jabatan yang sama, kata Fajar. Berbeda halnya jika presiden 2 periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat 2 periode secara berturut-turut atau ada jeda tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu 2 kali masa jabatan, kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden 2 periode sebaiknya tidak kembali ikut kontestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 masih diperdebatkan. Namun Fadli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden 2 periode menjadi cawapres di periode berikutnya. Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan. Untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional, kata Fadli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden, wakil presiden merupakan dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan atas nama Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen usai Soeharto lengser. Tidaklah elok jika seorang presiden 2 periode maju untuk menjadi wakil presiden dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi, ujarnya. Untuk apalagi presiden maju jadi wapres, itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja, kata dia. Ya, memang pertama saya akan mengkaji dari segi pendapat dari juru bicara MK Fajar Laksono. Jadi
ini juga publik juga bertanya-tanya apakah ini merupakan sebuah pemberitaan atau bahkan informasi yang diberikan oleh MK secara kelembagaan atau hanya terbatas kepada pendapat dari juru bicara MK Fajar Laksono. Ini saya kira juga membutuhkan sebuah penelitian atau bahkan sebuah ketelitian yang mendalam terkait dengan informasi-informasi yang kadangkala sulit membedakan antara pendapat pribadi juru bicara dengan hal-hal yang merupakan secara resmi dikeluarkan atau bahkan merupakan pendapat MK yang diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini juga harus kemudian diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan pendapat pribadi dari seorang juru bicara. Kemudian secara substansi berkaitan dengan presiden yang sudah menjabat 2 periode, kemudian berkeinginan untuk mencalonkan kembali dan posisinya tidak lagi sebagai capres, tapi sebagai cawapres, saya kira memang betul ya, jadi itu merupakan sah-sah saja. Dan kemudian hal yang demikian itu tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja secara etika saya kira memang harus membutuhkan sebuah ketebalan atau muka tebal dari seorang calon wakil presiden yang kemudian misalnya yang bersangkutan sudah kemudian menjabat sebagai presiden selama 2 periode, baik berturut-turut maupun terdapat jeda waktu seperti itu, sehingga ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai sebuah keburaman konstitusional, ketidakjelasan konstitusional atau sebuah pengaturan yang tidak jelas dari konstitusi kita. Kita mengenal jabatan-jabatan dalam konstitusi itu dibatasi, baik jabatan presiden dan juga wakil presiden. Hanya saja terhadap wakil-wakil rakyat memang tidak terdapat pembatasan terkait dengan periode dan masa jabatannya. Sehingga saya kira terhadap pendapat yang kemudian dikutip oleh CNN Indonesia ini memang benar sekali apa yang dikatakan oleh juru bicara Fajar Laksono. Akan tetapi tentu sekali lagi harus dibedakan antara pendapat pribadi dengan pendapat institusi, karena saya kira ini akan sangat membahayakan bagi keberlangsungan Mahkamah Konstitusi apabila kemudian pendapat dari juru bicara disamakan dengan pendapat institusi. Meskipun saya kira terhadap kontennya ini secara etika betul ya yang dikatakan baik oleh Perludem maupun oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi bahwa memang secara hukum tidak ada problem. Misalnya Jokowi kemudian mencalonkan sebagai cawapres di mana yang bersangkutan sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, atau misalnya Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira sah-sah saja secara konstitusi, secara peraturan perundang-undangan itu tidak melarang adanya turun derajat atau tingkatan atau struktur jabatannya dari seorang presiden kemudian mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Itu saya kira secara konstitusional tidak inkonstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga misalnya Jokowi pada kesempatan 2024 yang akan datang itu akan mencalonkan sebagai wakil berdampingan dengan kandidat lainnya, itu merupakan hal yang sah-sah saja. Akan tetapi tentu secara etika politik, secara nalar seorang negarawan, apakah
seorang kandidat yang turun derajatnya tersebut, yang sudah menduduki jabatan presiden selama 2 periode, kemudian turun menjadi calon wakil presiden, apakah seseorang tersebut secara etika politik, secara nilai-nilai filosofis dapat dikatakan sebagai pemimpin yang kemudian dapat dikatakan seorang negarawan, seperti itu. Itu merupakan perdebatan serius oleh kalangan masyarakat tentunya terhadap kandidat yang sudah menduduki jabatan 2 periode kemudian turun menjadi seorang cawapres yang kemudian ikut dalam kontestasi pemilu pada 2024 yang akan datang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.